Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali anak-anak ibu semua di channel Hello Matematika. Hari ini kita akan belajar tentang sifat-sifat pada penjumlahan dan perkalian. Untuk itu jangan lupa tonton videonya sampai akhir ya anak-anak. Pada penjumlahan dan perkalian itu berlaku sifat tertutup, asosiatif, komutatif, unsur identitas, inverse, dan distribusi. Sifat-sifat tersebut akan kita bahas satu persatu. Baik, kita mulai dari sifat tertutup pada penjumlahan. Ini kalian bisa lihat, pada penjumlahan A ditambah B sama dengan C. C itu akan menghasilkan bilangan bulat. Dengan A dan B-nya juga harus bilangan bulat ya anak-anak. Pada perkalian juga seperti itu ya, A dikali B itu sama dengan C. C-nya akan menghasilkan bilangan bulat juga. Kita masukkan ke contoh, 2 ditambah 3 sama dengan 5. 5 adalah bilangan bulat. Untuk yang perkalian, sama ya dengan penjumlahan. Nanti jika bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat, maka akan menghasilkan bilangan bulat pula. Contohnya 2 dikali 3 sama dengan 6. 6 adalah bilangan bulat. 2 dan 3 juga adalah bilangan bulat. Baik, kita lanjut ke sifat nomor 2, yaitu sifat komutatif. Komutatif ini artinya pertukaran. Jadi pada penjumlahan ya, A ditambah B ini kita tukarkan menjadi B tambah A. Nanti hasilnya akan sama. Contoh pada penjumlahan, misalkan A-nya 2, B-nya 3. 2 ditambah 3 sama tidak dengan 3 ditambah 2? Ternyata setelah kita mencari hasilnya sama. Jadi 2 ditambah 5 itu sama dengan 3 ditambah 2. Itu maka berlaku sifat komutatif pada penjumlahan. Kemudian juga dengan perkalian ya. A dikali B sama dengan B dikali A. Contoh A-nya 2, B-nya 3, kita buat di situ. 2 dikali 3 6, 3 kali 2 juga 6. Jadi hasilnya sama. Maka berlaku juga komutatif pada perkalian. Lanjut ke sifat nomor 3, yaitu sifat asosiatif atau pengelompokan. Pada penjumlahan ya, kita kelompokkan A ditambah B ditambah C. Yang pertama kita kelompokkan A ditambah B-nya. Kemudian yang kedua B tambah C-nya. Kita misalkan A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. Ini juga A2 ditambah, kita kelompokkan 3 ditambah 4. Nah, kemudian kita kerjakan 2 ditambah 3, 5 ditambah 4, 2 ditambah 3 ditambah 4, 7. Hasilnya 2 tambah 4, 9, 2 ditambah 7, 9. Hasilnya sama. Maka berlaku sifat asosiatif pada penjumlahan. Kemudian pada perkalian, ini sama ya. Kita kelompokkan A dikali B, kemudian yang di kanan B dikali C yang kita kelompokkan. Kita misalkan A-nya 2, B-nya 3, dan C-nya 4. 2 dikali 3 dikelompokkan, kemudian dikalikan 4. 2 dikali 3, 6. Dikali 4. 2 dikali 3 dikali 4, 12. Kemudian kita kalikan 24, 2 dikali 12 juga 24. Hasilnya sama. Jadi berlaku juga asosiatif pada perkalian. Kemudian mempunyai unsur identitas. Pada penjumlahan unsur identitasnya adalah 0, karena berapapun angka yang ditambahkan atau dijumlahkan dengan 0 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Kalau pada perkalian unsur identitasnya itu 1, berapapun bilangan bulat yang dikalikan 1 akan menghasilkan bilangan itu sendiri. Itulah unsur identitasnya ya. Kemudian mempunyai inverse. Pada penjumlahan, jika bilangan bulat ditambahkan atau dijumlahkan dengan lawannya, dia akan menghasilkan 0. Sementara pada perkalian tidak memiliki inverse. Lanjut, distribusi atau perkalian terhadap penjumlahan. Pada penjumlahan itu tidak ada ya, adanya itu pada perkalian. Nah, kita contohkan A-nya 2, B-nya 3, C-nya 4. A dikali B tambah C itu sama dengan A dikali B ditambah A dikali C. Kita buktikan ya. Jadi 2 dikali 3 ditambah 4, 7 sama dengan 2 dikali 3, 6 ditambah 2 dikali 4, 8. 2 dikali 7, 14. 6 ditambah 8, 14. Oke, sama.
Jadi distribusi itu hanya berlaku pada perkalian, tidak berlaku pada penjumlahan dan pengurangan. Sampai di sini anak-anak ibu sudah paham? Silakan Ananda salin di buku catatan yang tadi telah ibu jelaskan. Dan untuk latihan, silakan Ananda kerjakan di buku paket halaman 16 yang di kotak-kotak itu ya. Dan juga buku paket halaman 25. Oke anak-anak, jika ada pertanyaan silakan komen di bawah. Jangan lupa videonya untuk di like, di komen, dan di subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.